Oke, haleluya. 3 hal yang membuat Anda auto neraka dan hanya 1 hal yang bikin Anda auto surga. Ya, 3 hal bikin Anda auto neraka, 1 hal yang bikin Anda auto surga. Saya lagi cerita untuk orang Kristen ya. Ini adalah untuk orang Kristen pemahaman Anda. Jadi kalau Anda di dalam kalau di luar Kristen ya saya nggak udah auto neraka semua. Nah ini kita lagi cerita yang 3 hal ini yang untuk bagaimana pemuridan, bagaimana Anda memberikan pengertian kepada orang-orang yang Anda injili dan Anda memberikan pengertian kepada orang-orang yang sudah dibaptis, yang baru dibaptis. Terutama itu ya yang dari Baduy, Malang, ini menjadi materi pemuridan, ya bisa menjadi bahan materi pemuridan Anda. Ya, dasar pertama kali, bulan pertama kali Anda memuridkan. Ya, ini yang harus Anda sampaikan. Firman Tuhannya hari ini auto surga atau auto neraka. Ya, nanti Bang Ardo siap-siap untuk membacakan firman Tuhannya ya. Auto surga atau auto neraka. Nah, ini penting ya. Jadi begini saudara, auto surga atau auto neraka ini kita khusus untuk internal kita ya. Tetapi itu juga menjadi bahan Anda untuk memberitakan Injil, apakah yang Anda ingin sampaikan dalam pemberitaan Injil, pesannya itu apa. Dan juga untuk Anda mengajarkan pemuridan di internal ketika ada orang yang sudah baru bertobat, kita bimbing supaya mereka itu ngerti ini dulu. Dan bahkan bisa rema. Ya, bukan hanya darasnya dapat, tapi shotnya juga dapat. Bukan hanya paham, tapi sampai rema, sampai dia itu terobsesi dengan itu. Ya. Nah, kita sekarang balik lagi ya, ini ceritanya adalah orang yang sudah ngaku Kristen ya. Sudah ngaku Kristen. Saudara tahu orang kalau sudah ngaku Kristen ya, ada 3 hal ya. Yang sudah ngaku Kristen, tapi Anda ternyata tidak melakukan 3 hal ini. Yang pertama kita akan membaca di dalam Matius 6 ya. Bang Ardo, tolong bukakan Matius 6. Tolong dibacakan Matius 6. Saya share screen supaya bisa dibaca ya. Kita bacanya potong-potong pendek-pendek aja. Matius 6 ayat yang ke 14 dan 15. Oke. Matius 6 mulai ayat yang ke-14 sampai 15 Pak Paul ya. Ya. Oke. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 mulai ayatnya ke-14 sampai ke-15 saja. Ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, iya. Banyak orang Kristen mengaku dia sudah Kristen, dia tenang-tenang saja, dia pikir asal jadi Kristen masuk surga. Salah ya. Salah. Bukan asal jadi Kristen, salah. Karena di kisah para rasul pun tidak pernah berkata, aku adalah orang Kristen. Tapi para rasul selalu berkata mengikut jalan Tuhan. Apakah jalan Tuhan? Nah, ini jalannya, caranya Tuhan. Ya. Kalau Anda tidak mau mengampuni, maka Anda nggak diampuni. Ya. Ini jalan Tuhan, pengampunan. Kalau Anda tidak mau mengampuni, Anda tidak akan diampuni. Mau Anda pendeta, nggak urusan, saudara. Kalau Anda tidak mengampuni, Anda tidak akan diampuni.
Dan bagaimana Anda mengampuni orang lain, Anda akan diampuni. Tetapi kalau Anda nggak salah, Anda nggak perlu minta maaf. Balik lagi Anda jangan salah ya. Mitos-mitosnya itu ya, oh katanya hamba Tuhan, kalau salah ya apa namanya harusnya minta maaf dulu. Saya nggak salah, kenapa disuruh minta maaf? Saya tetap baik sama dia. Dia ngeblok saya ya urusan dia. Anda jangan mau tertuduh ya, Satan, ya, diabolos. Pelajaran minggu kemarin ya, Anda jangan mau orang itu menjadi Satan bagimu, Anda turutin. Nah itu ditengking kayak Tuhan Yesus, pergilah setan, engkau adalah batu sandungan bagiku. Diusir kan, Petrusnya dihardik. Kalau ada orang memaksa Anda untuk minta maaf, dan Anda yakin, Anda tahu Anda nggak bersalah, dan Anda tidak ada kemarahan sama sekali sama orang ini, Anda tidak benci, Anda tidak ingin menyakiti dia, dan bahkan Anda bingung, kenapa aku sudah minta maaf ya? Anda juga nggak marah dan tidak terusik dengan orang ini. Walaupun orang ini mungkin buat Anda kurang ajar sekali, ya Anda nggak usah minta maaf. Ya, jangan biarkan Satan ya dan diabolosnya, kemudian dia kirim diabolosnya itu ya. Satannya itu kan akan memberikan kamu ini kan, tuh kamu diabolosnya ngerasuk ke kamu. Jangan biarkan setan-setan ini ada berlalu lalang ya dalam udara ini kan, dilemparkan oleh saudaramu, dihembuskan oleh pendetamu, apa segala macam. Kalau Anda nggak merasa bersalah, Anda nggak usah minta maaf. Ya, bahkan kadang-kadang saya bisa menjadi setan bagi Anda ya, ketika saya salah menasihati Anda. Ya kan? Saya mungkin ada yang pernah, mungkin ya, saya nggak tahu kan. Ada perselisihan, terus saya berkata, ya udah kalau gitu kamu minta maaf saja. Padahal Anda juga bingung loh, apa yang mau dimaafkan, saya nggak ada masalah sama dia. Nah itu saya sedang menjadi setan bagi Anda tuh. Bisa, ya bisa. Dan ya kadang kita nggak sengaja ngomong begitu juga, kan namanya adalah biar damai, biar rukun-rukun semua, kan maunya begitu kan. Tapi jangan, kalau Anda yakin dan Anda tidak terusik hatimu dengan dia damai, Anda tidak perlu tertuduh. Tetapi kalau ada masalah memang di hatimu, Anda harus datang. Yang tahu kan Anda. Dan ketika dia memang ada salah kepadamu dan dia datang, Anda harus maafkan. Harus maafkan. Nah itu seringkali ya, memaafkan Pak, ya, tapi tetap tak pecat. Beda. Memaafkan Pak, tapi tetap harus saya bunuh. Itu beda. Anda berarti nggak memaafkan, kan Anda ingin menghukum masih kan. Kalau Anda sudah mengampuni, berarti Anda kan tidak ingin menghukum dia. Nanti Tuhan berkata, iya saya maafkan, tapi tetap saya hukum ya. Paham nggak kata saya maafkan, tapi saya hukum kamu, namanya nggak dimaafkan. Namanya pardon itu, ya adalah Anda seharusnya dihukum mati, tapi nggak jadi dihukum mati, tapi mendapat pardon. Mendapat pengampunan dan penghapusan atas dari hukumanmu. Kalau orang sudah datangi Anda, minta maaf dengan sungguh-sungguh, ada yang nggak sungguh-sungguh ya basa-basi mah nggak usah. Anda tahu dari kesungguhan hati dari mana? Ya dari apa yang dia upayakan untuk menjalin perdamaian itu. Kalau Julius itu nggak ada mau sungguh-sungguh. Makanya saya bilang sama Pak Mangapul, nggak usah. Itu orang nggak niat mau baik kok. Kalau dia nggak niat mau baik, dari cara dia mengupayakan perdamaian itu sama. Kalau Anda sedang ada di dalam masalah dengan Tuhan, ya Anda punya masalah, Anda minta ampun dengan sungguh-sungguh. Jangan tunjukkan dalam niatmu itu, dalam perbuatanmu. Jangan cuman basa-basi. Nah, orang itu suka salah, ya. Jadi kalau ada orang basa-basi minta maaf ya, cuman sekedar maaf gitu, Anda nggak tanpa gini loh, memaafkan itu di hatimu kan. Anda punya damai dengan dia. Tetapi untuk melepaskan penghukumannya kalau dia nggak serius-serius amat ya bodohin, nggak usah didengar. Jadi kalau dia sudah menunjukkan effort-nya, minta pengampunan kepadamu, jangan dikejar saudara. Tapi ternyata dia sandiwara gimana Pak? Kalau cuma sandiwara, nah itu nanti dia akan berurusan dengan Tuhan.
Tapi Anda harus jaga hatimu. Sebab ketika Anda tidak mengampuni, Anda juga nggak diampuni. Apalagi dia sudah datang sungguh-sungguh sama Anda. Dan lepaskan juga. Anda bisa lepaskan dia, lepaskan saja. Nggak usah dihukum. Kalau dia sudah sungguh-sungguh minta maaf, minta ampun. Kalau nggak minta maaf, nggak minta ampun, masukkan aja ke penjara. Nggak apa-apa, kan dia nggak minta maaf, nggak minta ampun. Anda juga nggak usah marah-marah. Tahu ya bedanya ya. Oh, itu jangan laporkan ke penjara, ke polisi, karena dia kan orang kesel pemaaf. Loh, dia nggak minta maaf kok. Dia nggak minta maaf, dia sudah siap dengan risiko yang dia lakukan, penjarakan saja. Kalau dia minta maaf, minta ampun, diampuni. Dia nggak minta maaf, nggak. Tapi saya juga Pak, saya kadang-kadang nggak mau minta maaf, ya nggak bisa. Kamu jangan mendikte Tuhan. Tuhan minta Anda minta ampun dengan sungguh hati. Ya. Tapi kalau ada orang nggak minta ampun sama Anda, dia sudah masih merasa benar, ya, Anda hatimu harus damai dengan dia, lepaskan. Hatimu harus lepaskan. Tetapi kalau dia harus Anda laporan ke polisi, laporkan saja. Dia nggak minta maaf kok. Nah, itu di framing. Katanya orang Kristen harusnya pemaaf, ada bakar gereja dilepasin saja. Oh enggak, laporkan ke polisi. Ada orang menghina kekristenan, kau dibiarin saja. Oh, laporkan ke polisi. Apalagi kalau nggak mau minta maaf kayak Somat. Jadi framing itu Anda harus hati-hati supaya Anda jangan menyesal. Sehingga Anda kayak orang tantrum ya. Oh, harusnya dulu tak giniin, tak gituin. Kamu sudah minta maaf. Tapi kalau dia nggak minta maaf, ya Anda terusin, bablasin, nggak apa-apa. Dengan damai sejahtera, nggak usah khawatir. Ya, tapi begitu dia minta, Anda harus siap-siap sedia, karena udah Anda bablasin, tiba-tiba dia minta maaf. Anda harus sediakan ruangan itu tetap. Kalau dia minta maaf tiba-tiba gimana? Dengan sungguh-sungguh, padahal kita sudah keluar banyak nih buat jeblosin dia ke penjara. Anda harus lepaskan dia kan, dengan effortnya. Misalnya effortnya apa? Saya tidak akan main YouTube lagi karena saya sudah memfitnah. Misalnya begitu kan, akan mundur. Nah, itu kan salah satu effort. Nah, Anda harus siap room errornya itu, room untuk forgiveness-nya itu, untuk pardon itu. Ya, jadi kalau Anda dengan suami istri juga begitu ya. Kalau Anda suami istri, Anda harus siapkan pardon itu selalu. Tuh, kan kalau suami istri, Anda terikat. Anda terikat, Anda jangan ingin kehancurannya, jangan ingin memenjarakan istrimu. Apapun yang dia lakukan, lepaskan. Karena kesusahannya dia adalah kesusahanmu juga. Nah, itu beda ya. Beda. Anakmu salah, jangan dipenjara, saudara. Kesusahannya dia adalah kesusahanmu. Walaupun dia belum minta maaf. Oh, beda kan? Beda. Kalau orang lain, ya dia belum minta maaf, ya bablasin. Dia minta maaf, Anda sudah siap ngerem. Jadi jangan dikencung di gaspol terus nggak ada remnya, jangan. Anda harus siap untuk pardon. Tetapi kalau itu keluargamu, jangan pernah. Ya, jangan pernah kalau itu sama sekali dilepaskan. Jadi sikap hatinya, kalau itu adalah orang lain, sekalipun Anda sudah nggak marah sama dia, hukum itu berjalan. Karena suatu ketika setan akan kembali ke situ, saudara. Kan dia belum minta maaf. Kalau dia sudah minta maaf, jangan khawatir, setan tidak akan bisa gunakan itu. Karena Anda punya dasar ketika mengampuni dia, ketika melepaskan dia. Kalau itu istrimu, anakmu, adikmu, kakakmu, orang tuamu, ya, sekalipun dia belum minta maaf, jangan pernah dibablasin, jangan pernah. Ya, karena Tuhan membuat Anda menjadi keluarganya, bagian dari hidupmu, supaya kamu jaga, bukan supaya kamu celakain. Ya, ah, itu ya, satu itu. Jadi kalau Anda tidak mengampuni, Anda jangan mau tertipu dengan pendetamu.
sekali selamat tetap selamat, nggak ada, saudara. Nanti ya kita balik lagi, ya. Kedua, ya, yang membuat Anda nggak selamat. Bang Ardo, tolong baca Matius 25 ayat 42 sampai 46. Matius 25 ayat 42 sampai 46. Ya Pak Paul, Matius 25 ya Pak Paul ya. Ya. Ayat yang 42. Oke, sampai 42. Oke, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 mulai ayatnya ke-42 ya. Oke. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, kakaknya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ya, demikian pengucapan firman Tuhan. 46. Oh, Pak Anggam ya. Oke. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Diakonia. Kalau Anda tidak berdiakonia, Anda akan masuk neraka. Mau Anda pendeta hebat, Gilbert, Oni Daud, masuk neraka, saudara. Dan namanya diakonia itu harus selalu siap sedia loh. Bukan anggot-anggotan, ya. Wah, sebulan sekali. Diakonia itu adalah perbuatan tiap hari, karena orang tiap hari butuh makan. Damaris ini aja ya, karena kita kepikiran 1 minggu. Tadinya kita mau tiap hari, saudara. Tapi kita cukup ya 5 kali, 5 hari dalam seminggu. Ya, 5 hari dalam seminggu. Ya tentu kalau bagi peserta diakonia ya maksimum 3 kali ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya. Tetapi diakonia itu benar-benar, kalau Anda tidak berdiakonia masuk neraka, ini ayatnya. Ada orang membahas saya kemarin ya, saya ngeritik Tony Daud, ya. Orang ini nggak terima. Mana ayatnya kalau tidak berdiakonia masuk neraka? Lah ini ayatnya. Tapi dia bilang, kalau berdiakonia Anda masuk surga, salah. Anda kalau berdiakonia belum tentu masuk surga. Tetapi kalau Anda orang Kristen, Anda tidak berdiakonia, Anda pasti masuk neraka. Pasti, walaupun Anda rajin di gereja. Ya. Tapi itu orangnya menyebalkan. Nah ini loh, kalau Anda tidak melakukan kepada orang yang paling hina ini, nah itu termasuk. Tadi balik ke pertama, musuh-musuhmu. Kasihlah musuhmu. Berilah seterumu, makan bila ia lapar. Doakanlah musuh-musuhmu. Dengan demikian kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Termasuk Anda kasih makan. Makanya kalau ada orang bilang saya anti-Islam, bodoh. Saya itu suruh Anda kasih makan orang Islam itu loh. Supaya mereka jangan bodoh. Oh enggak butuh kasih makannya? Ya nyatanya lapar kok, itu banyak yang lapar kok. Zamannya pandemi ini. Di Jakarta itu ya gara-gara si Anies itu kan. Sekarang ratusan ribu orang kelaparan loh. Kelihatannya rumahnya gede, ternyata udah mau disita sama bank. Dan dia sudah nggak punya beras di rumahnya.
Makanya kita lagi berpikir ya, diakonianya kita ini jadi untuk tukang ojek juga boleh, saudara. Ya, karena orang punya motor belum tentu motornya ada STNK-nya loh itu loh, ya kan? Jadi nggak apa-apa, saudara. Kalau diakonia ke tukang ojek itu nggak apa-apa. Ya, dulu kan sama si kapal oleng nggak boleh. Salah, boleh. Dari dulu sudah saya bilang boleh ke tukang ojek, tukang ojek. Anda pikir tukang ojek itu selalu bisa makan? Belum tentu loh, saudara. Ya, nggak selalu. Ya, dia dari pinggir jalan dia mencari nafkah. Dia mau makan Rp8.000, Rp10.000. Bisa dibawa pulang, ya kan, atau buat beli bensin dia kerja. Dia untung 10.000 lagi, bisa dibawa pulang buat anaknya. Paling nggak dia makan Rp10.000, Anda kasih makan. Dia sudah untung tuh di tangan 10.000. Ya kan? Makanya nasi ayam lagi. Dan tukang ojek ini bisa mangkal di mana tempat ada diakonia. Dia tahu, dia kenal nih, Damaris kemangkalnya di sana. Ya, jadi jangan takut ada kumpulan tukang gojek gitu kan. Anda jangan sungkan, kasih makan saja, enggak apa-apa, dibagi saja nasi bungkusnya di situ. Ya, malah lebih sehat daripada Anda bagi ke pemulung. Pemulung itu tidak selalu miskin loh. Kampung pemulung, Pak. Loh, kampung pemulung banyak orang kaya di situ. Mereka punya uang, mereka punya makanan. Ya, karena saya punya teman kerjanya jadi pemulung, saudara. Dia punya makanan, dia orang mampu. Sekali kalau kasih proyek, orang dititipin nama dia uang berapa? 200 juta. Nih kamu cari sampah, kumpulin, ini bayarin sampah plastik itu loh. Ya bisa. Dan orang yang 2 juta ini bagi ke orang-orang ini nih, dibagi nih 5 juta atau di 1 juta 1 juta. Itu saudara. Jadi Anda jangan eh, kalau udah mau bagi makanan, Anda pikir ya orang kaya pun, makanya kita mau bikin dapur umum, ya. Kalau Anda misalnya nih, kita pengen bikin dapur umumnya, saya tuh pengennya begini loh saudara kalau bikin dapur umum itu. Di tengah lintasan Pantura itu, kayak kelenteng Tuban itu loh, kita punya satu rumah singgah di sana. Sehingga supir-supir siapapun yang itu ya, kadang-kadang mereka supir gitu ya, bingung nggak ada makanan di tengah jalan. Dia musafir, nggak ada makan. Walaupun dia mungkin punya rumah, punya segala macam, tapi dia nggak punya makan. Nah itu kita pengen pikirkan yang seperti itu. Ya dapur umumnya di jalur Pantura misalnya ya kan, atau kalau di ini kan Jalintim itu kalau di Sumatera itu Jalintimnya atau kita pengen punya satu rumah singgah seperti itu ya, orang bisa parkir di situ, lapangannya gede bisa parkir, terus mobilnya di situ bisa tidur aman, kecapean gitu kan, makanya gratis ya kan. Nggak selalu orang yang bawa perjalanan jauh itu juga bisa punya uang buat makan. Belum tentu saudara. Anda belum tahu masa-masa sulit seperti itu kan. Orang-orang itu ketika dikasih makan mereka mengucap syukur saudara. Ya kan? Eh, Jadi saudara, proyek diakonia itu penting. Kalau Anda tidak berdiakonia, Anda masuk neraka, tak jamin itu saudara. Ini Alkitab yang ngomong. Bukan saya. Tadi pertama kalau Anda nggak mengampuni. Prosesnya tak kasih tahu. Yang kedua kalau Anda tidak berdiakonia. Nah lalu kalau Anda tidak punya waktu bagaimana? Bapak, oh, saya saja lagi naik ojek lagi. Anda bisa kirimkan uangmu ke Damaris untuk berdiakonia. Karena kalau ceritanya 10 talenta, perumpamaan 10, ini kan ayat ini kan dia ada diawali dengan perumpamaan talenta kan. Hmm, ya. Matius 25 ini kan diawali dengan 30.
Bang Ardo, sudah ready? Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya Pak Paul. Matius 25 ayat yang 14 ya Pak Paul ya. Ya, 14 sampai 30. Oke. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hambanya yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, ia membawa laba 5 talenta kakaknya. Tuan, 5 talenta tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kakak tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Kakaknya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kakak tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan mengungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembaliku aku mengirimnya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, hingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, ini yang ketiga, saudara. Ketika Anda nggak punya waktu untuk berdiakonia dan bermarturia, ya, Anda punya orang bilang talenta ini bakat, bukan ya? Oh, ini saya bakat main musik, saya ini bakat itu, tapi tidak digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, enggak. Talenta ini lagi cerita ya. Ini ceritanya ini ya,
adalah ketika Anda melakukan kehendak Tuhan, yaitu marturia dan diakonia. Dan setiap kita diberkati Tuhan, jasmani secara materi, uang, dan kesehatan, dan rohani, pemahamanmu, dan juga pengalaman pribadimu. Tapi ada orang yang tidak mau mengembangkan. Saya orang yang punya 5 talenta. Kita kembangkan banyak sekali pelayanan-pelayanan. Tapi ada orang yang cuma punya 1 talenta, kerjanya ngerecokin terus, saudara. Ya kan? Sirik ya. Oh, ini kapal nggak beli-beli, malah belinya ambulan. Loh, kita mau beli kapal, kita beli ambulan dulu. Kalau ambulan aja nggak kebeli, bagaimana mau beli kapal? Misalnya begitu kan. Ini orang sirik kerjanya ngerecokin terus. Ya, sampai nggak. Apa bikin apa kentut aja diomongin ya kan. Istilahnya kan. Dia nggak punya talenta. Dia nggak bisa bikin apa-apa. Cuma tak 1 talenta dia ngerecokin. Nggak mungkin. Ngerecokin itu bukan talenta. Justru, ya inilah yang namanya ngerecokin ini. Ya. Tuhan, karena itu aku takut dan menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah, terimalah, ini kepunyaan Tuhan. Jadi, orang-orang tukang recok ini, ya kan, dia punya uang, tapi dia ngomel terus. Kasihkan aja ke Damaris. Kalau kamu nggak sanggup bikin sendiri, nggak usah ngerecokin. Nah ini loh, dia nggak bikin sendiri, ngerecokin. Oh ini bakal masuk neraka, saudara. Saya nggak main-main. Kita ini yayasan lagi dipersulit ya. Saya lagi tanya Jibril, nanti akan saya buka ya. Kalau sampai Jibril mengizinkan, akan saya bongkar ya. Ada masalah ada masalah besar kita di yayasan. Belum saya bongkar. Nanti ya, kalau memang Jibril mengizinkan, akan saya bongkar. Berkat Ibu Ketua dan Pak Ketua kita selamat ya yayasan ya. Terima kasih ya. Tuhan kirim Ibu Ketua dan Pak Ketua untuk pegang uang Tuhan, uang dari yang kalian persembahkan kepada Tuhan itu hingga aman. Aman, 100% aman sampai hari ini. Uang-uang itu ya. Aduh, orang kerjanya ngerecokin ya. Sudah nggak di dalam yayasan tapi ngerecokin, diteleponin satu-satu orang di yayasan, karyawannya, pengurusnya, diajak supaya boikot. Ini yang namanya orang ya, punya 1 talenta, nggak dikembangkan, malah di dalam malah ngerecokin, malah ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel. Tuhan ini kan Tuhan yang jahat. Ini gini, begini, begini. Dan Tuhan bilang, kamu sudah tahu saya yang jahat, kenapa kamu nggak kasihkan ke yang bisa menjalankan talenta ini? Kedua, ada orang-orang yang memang nggak punya waktu. Anda pagi jam 4 udah berangkat, kayak saya dulu ya, melek mangkat. Jam 4, setengah 5 saya maksimum 5 kurang seperempat kudu sudah berangkat. Begitu saya sudah lewat jam 5 kurang seperempat belum berangkat dari rumah, alamat saya sampai kantor telat. Jam kantor saya itu jam 8. Jadi saya nyetir tiap hari itu 3 jam lebih, saudara. Saya kalau berangkatnya jam 5 kurang seperempat, sampai kantor jam 7. Kalau saya berangkatnya jam 5, sampai kantor saya setengah 9. Dan ya, kapan saya mau diakonia coba? Malam saya seharian di kantor meeting ya karena saya GM di marketing direktur ya. Dulu saya itu marketing direktur di perusahaan itu. Karena kalau saya sebut mereknya Anda akan kaget lah. Merek itu bisa meledak karena waktu itu saya yang ini ya, yang pegang. Wah dulu mah jual encrit sampai komisarisnya, ownernya dimarah-marahin sampai dia kampanye di jalan-jalan sampai turun sendiri, saya nggak laku tetap. Begitu saya pegang langsung meledak, heboh tuh nasional itu ya, merek itu. Tapi ya itu tadi, akhirnya saya nggak punya waktu buat keluarga aja, saya nggak ada waktu. Kadang-kadang hari Minggu aja saya bisa dipanggil ya.
panggil buat kerja. Kapan waktu untuk diakonia coba? Nah, yang cilaka waktu itu, ya, saya waktu itu sudah mulai menjauh dari Tuhan ya. Setiap hari ke Alexis. Akhirnya diakonia pun saya nggak lakukan, saudara. Cilaka sekali. Jadi Anda jangan berpikir Anda direktur perusahaan, gajimu gede, Anda pasti belum tentu. Anda kalau sudah dalam posisi kayak saya waktu itu, udah nggak inget diakonia, saudara. Bahkan ngirim ke orang tua aja enggak, saya waktu itu ya jahat sekali ya, ngalami. Oh tapi setelah saya ngalami cuma dengan Tuhan nggak pernah absen ya. Oh, bahkan mami saya kemarin mungkin minta apa turutin. Wah, gitu. Pokoknya puas deh. Bahkan kita sudah sempat ya ini istri saya pun sudah sempat nyebokin mami saya, mandiin dan nyebokin mami saya waktu sakit. Ya sempat sudah. Kita sudah sempat ngerawat mami lah, pokoknya puas pokoknya kita ya dengan mami itu ya. Kita sudah puas, walaupun tidak sempat ketemu lagi. Sebelum berangkat ke Eropa pun kami sujud sembah 12 kali, saudara. Sujud sembah 12 kali kami sama orang tua. Tapi Anda jangan berpikir kalau Anda punya uang, berarti Anda bisa melayani. Nah, mungkin Anda nggak punya waktu, saudara. Bahkan mau bungkusin nasi bungkus saja, bagi-bagi saja mungkin udah repot, ribet banget. Nah, kalau begitu kondisimu, ya, Anda adalah orang yang punya satu talenta. Kirimkan uangmu ke Damaris. Bukan ngomel-ngomel, malah ngomel-ngomel. Masuk neraka kamu, nggak main-main loh ya. Ini grupnya kapal oleng ceker babi, tak jamin masuk neraka, saudara. Percaya nggak? Bukannya malah berdiakonia, malah ngomel-ngomel. Ya kan? Ngomel-ngomel orang lagi diakonia, dirusuin. Termasuk ini ya, gerombolannya mereka. Masuk neraka, nggak main-main ya. Saya nggak nyumpahin. Ini firman Tuhan. Termasuk Anda ya, yang tidak mau mendukung Damaris, malah ngeruwetin, saudara. Malah ikut menyebarkan isu. Siapa saja itu ya. Banyak. Oh, itu masuk neraka, saya nggak main-main. Ngomel-ngomel. Ini kan ayatnya jelas ini kan. Campakanlah hamba yang tidak berguna itu. Anda bukannya berdiakonia. Termasuk Tony Daud. Ya kan? Ikut ngoceh-ngocehin saya kan. Termasuk si Gilbert. Emang prestasinya Gilbert dan Tony Daud apa? Nggak ada apa-apanya dibanding dengan Damaris. Yang diperbuat oleh Gilbert dan Tony Daud itu nggak ada sekuku hitamnya Damaris, saudara. Serius ya. Nggak ada sekuku. Mereka mencoba bikin, pernah, ya, bubar. Karena hati mereka nggak ke sana kok. Oh, cuma ngoceh-ngoceh, bukannya nyumbang, malah ngoceh-ngocehin kita. Masuk neraka. Beneran ya. Tiga hal ini akan bikin Anda orang Kristen auto masuk neraka. Ayatnya jelas, campakanlah hamba yang tidak berguna itu. Oh, tapi ini talentanya ngusir setan. Oh, itu mau ngapusi, saudara. Setan, ngusir setan. Ngapusi. Saya kalau ngusir setan, orang tak tengking langsung keluar. Nggak pakai begitu, saudara. Kayak Tuhan Yesus, saya kalau ngusir hanya dengan sepatah kata saja. Maka segala kelemahan, segala simple. Wow, wow, wah, gulat, saudara. Wah, itu berarti Anda nggak sakti itu. Tony Daud itu nggak sakti. Itu berapa kali ya kita kalau dasarnya orang yang mau sembuh mas sembuh, kalau enggak ya enggak. Saya kalau tanya saya doa saya sama orang mau sembuh, ya kita doakan ya saya doakan. Kalau saya tahu Tuhan mau sembuhkan dia, ya kayak itu tadi ya, salah yang banyak orang ya, saya bisa nanti tiba-tiba bisa merintih buat dia, saudara. Lihat ya, Tuhan Yesus kalau mau sembuhkan orang, tiba-tiba hatinya digerakkan oleh belas kasihan kan. Petrus segala hati diberi. Kalau orang itu nggak sembuh ya nggak ada feeling saya. Tapi kalau orang itu mau sembuh, tiba-tiba Tuhan kasih saya beban, saudara. Dan saya bisa doakan dia. Kamu udah saya mau semua sembuh. Tapi kita ngerti tidak harus selalu sembuh. Tapi kita nggak usah sok-sokan kudu maksa kudu sembuh. Itu egomu yang bekerja, bukan kasih Tuhan.
Kita itu kalau mendoakan menyembuhkan orang, mengusir setan, itu karena digerakkan oleh kasih Tuhan dalam hidup kita. Beda, ya. Nah, yang terakhir, saudara, satu-satunya cara masuk surga, kalau Anda benar-benar lahir baru, ya, Yohanes 3. Tolong Bang Ardo dibaca. Bang Ardo, tolong baca Yohanes 3 ayat ke-5 sampai Yohanes 3 ya Pak Paul ya. 5 sampai 8. Yohanes 3 ya. Oke. Yohanes 3 mulai ayatnya 5 sampai 8. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ya, ya. Ini saya jawab dulu. Prestasi Daud Tony berhasil jumpa dengan Lucifer. Makanya saya bilang ini adalah dukun palsu ya. Ini adalah pengkhotbah, penginjil palsu. Berjumpa dengan Lucifer katanya dia. Akulah Lucifer, hahaha, kayak Mongol itu kan. Katanya panglimanya Lucifer. Saya kasih tahu Anda ya. Nah, 2 Petrus 1. Ini sudah bolak-balik ya supaya Anda yang baru ini ya. 2 Petrus 1 ayat ke-16 ya. Dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Ya, alangkah baiknya kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit. Ya. Siapakah bintang timur ini? Apa yang dimaksud? Ya, Yesus Kristus kan? Bintang timur ini adalah Yesus kan? Nah, sekarang kita buka ya di dalam Vulgata. Siapakah Yesus yang dimaksud dengan bintang timur? Lucifer loh. Jadi kalau ketemu Lucifer, jadi dia bohong karena Lucifer itu bukan nama dari iblis. Nama dari sang satana itu adalah Helel, saudara. Kalau dia memperkenalkan kepada kamu dengan nama Lucifer, Anda ketawa saja. Ketawain aja. Lucifer. Ketawain aja. Ya. Lucy ngeper. Ya kan? Lucy ngeper. Nah, itu kan. Lucy ngeper. Lucifer. Ketawain aja ya kalau ada datengin Anda ngaku-ngaku Lucifer begitu kan. Ketawain aja. Ya, paling dia marah. Kamu wah dinyakar-nyakar Anda. Tenang. Itu tuh dia pura-pura. Percaya saya deh, saya udah ketemu orang yang begini ya. Di Tegal itu pernah ada orang yang ngaku-ngaku Lucifer ya. Terus dia naik bis, dia ambil itu apa namanya setir bisnya, aku Lucifer disetir. Ternyata apa? Dia secara klinis dia ada schizofren, saudara. Apakah Lucifer bukan? Itu schizofren. Ya, karena dia membaca Alkitab, ya, dengan dogma-dogma. Dia nggak baca Alkitab dengan rajin. Rajinnya tuh rajin versinya dia. Tapi sudah kemasukan dogma-dogma kayak Tony Daud ini gara-garanya. Saya nggak percaya deh. Makanya Anda hindarkan. Kalau Anda ya sering dengar pengajarannya Tony Daud, nanti Anda bisa kesurupan Lucifer loh. Terus nanti Anda kudu manggil-manggil supaya namanya Lucifer.
Tapi Anda tahu bahwa Lucifer itu di dalam ini 2 Petrus 1 ayat 19 ini Yesus Kristus, Lucifer. Ya, kalau Anda dengarnya pengajaran Tony Daud, Anda bisa kerasukan Lucifer. Saya jenderalnya Lucifer, haha, saya ketawa terbahak-bahak. Ada orang ngaku-ngaku ya. Nah itulah kalau jenderalnya Lucifernya di Indonesia, kere ya. Kayak Tony Daud itu kan jenderalnya Mongol. Zaman dulu kan kere kan masih kan. Tapi kalau jenderalnya Lucifer itu, Anda nonton filmnya Lucifer ya di Netflix itu ya. Judulnya Lucifer kan. Itu jenderalnya Lucifer. Kaya raya. Beda kelas ya memang ya. Beda kelas ya. Kalau cerita-cerita orang kalau jenderalnya Lucifer itu kaya raya. Ya, kalau Mongol dulu, Mongol itu kaya gara-gara jadi pelawak ya. Tony Daud waktu ngaku-ngaku ketemu Lucifer masih melarat ya. Panglimanya Lucifer, suruhannya Lucifer segala macam melarat-melarat. Kalau misalnya nih James Riyadi tiba-tiba ngaku nih maaf ya Pak James ya. Karena Pak James salah satu orang yang saya respect ya, saya pernah ketemu beliau dulu ya. Saya respect karena beliau itu melakukan marturia benar-benar ya. Dia pelayan misi ke pelosok-pelosok ya. Ini orang kaya yang luar biasa. James Riyadi, Pak Hamid itu ya. Pak Hamid Joyo itu termasuk orang-orang yang kaya raya tapi berani turun ke kampung-kampung memberitakan Injil ya. Dan Anda nggak ngerti. Tiba-tiba nih Pak James Riyadi ngaku-ngaku saya ini jenderalnya Lucifer. Wah saya percaya saudara. Saya percaya. Karena kan Tuhan bilang apa? Di dalam firman Tuhan Matius 4, sembahlah aku, maka aku berikan semua harta kekayaan, semua dunia ini kepadamu kan. Saya percaya saudara. Tiba-tiba siapa itu? Yusuf Kala ngaku saya ini Lucifer, oh saya percaya. Oh, ya kan, saya ini Hailel ben Syakrar. Kamu kan diberikan, kalau kamu menyembah kepada si Hailel ben Syakrar ini, kamu kan dikasih seluruh dunia saudara. Itu pernah ditawarkan kepada saya. Serius ya, tahun 2004. Ya, itu ditawarkan kepada saya. Saya disuruh pergi ke Klaten, saudara. Masuk ke dalam, nanti seluruh dunia jadi milikmu. Iya kan? Wah itu om saya ya yang nyuruh ya. Om saya ini paranormal sakti, menteri-menteri datang sama dia. Serius. Ya menteri-menteri pejabat jenderal-jenderal itu datang waktu beliau masih di Banyuwangi itu. Rambutnya panjang ya. Nanti kalau ada yang tahu, itu satu-satunya paranormal di Banyuwangi yang rambutnya sampai 5 meter, saudara. Sampai ke tanah, mau kerja panjang gitu ya. Tinggalnya di dalam gua. Itu adik papi saya. Ya, itu adik papi saya. Sekarang udah pindah, nggak perlu saya sebutkan. Dulu dia susah ya, kamu akan dapat ini. Ya, betul. Beneran ya. Dan dia buktikan. Nah, terus dia pensiun jadi paranormal ya. Saya sudah cukup saya. Kan keluarganya sudah mentas semua, dia bilang. Dia tuh merasa dirinya sebagai penjaga keluarganya. Ya oke lah, kita juga respect ya. Karena beliau setiap kali ada yang meninggal dalam keluarga kami atau menikah, dia pasti datang gitu loh. Dia pasti datang. Karena dia merasa dia sebagai penjaga keluarga. Begitu ya kan ceritanya, boleh-boleh saja orang ngaku-ngaku kan. Tetapi kita merasa memang beliau itu memang sama kita selalu yang usah nasihatin. Karena beliau dulu orang rusak, orang yang nggak baik lah. Begitu dia baik, dia jadi paranormal begitu. Ya karena keluarga kita kan dari keluarga paranormal ya. Ditawarin saudara, seluruh dunia akan menjadi milikmu. Tapi itu saya lagi jalan, wah saya mau, saya jalan naik mobil. Jam 1 pagi itu ya, tiba-tiba anak itu tahu ya, anak tahu. Anak khawatir, mami saya, karena waktu saya udah ngedan saudara, tiba-tiba ada suara. Begitu kamu masuk ke telaga itu, habis kamu. Itu keras saudara suaranya audible, mundur saya nggak jadi. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku kayak Tony Daud segala macam itu saya nggak percaya saudara. Ketawa ngekek-ngekek saya. Kere kok jenderalnya Lucifer. Nggak mungkin jenderalnya Lucifer itu kere itu nggak mungkin. Jenderalnya setan maksudnya yang dimaksud Lucifer itu kan setan. Tapi kita tahu Lucifer ini Yesus saudara. Makanya Paus Francis berdoanya Yesus Luciferus kan. Yesus sang Lucifer, sang pembawa terang. Lucifer itu aja pembawa terang. Saudara tahu korek api itu Lucifer, saudara. Kalau di Belanda itu korek api itu Lucifer itu. Tiap orang Belanda pasti punya Lucifer. Saya punya Lucifer di rumah. Saya nyimpen Lucifer di rumah, saudara.
Ketawa ngekek-ngekek. Saudara tahu kata Lucifer? Yang benar adalah Hillel bin Zakar. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku jadi Lucifer, Anda tonjolnya kepalanya, goblok kamu. Anda ketemu sama Pak Paul dulu, absen dulu, gitu ya. Jadi kalau ada di gereja Anda, kalau ada kesurupan, ngaku-ngaku Lucifer, Anda tenging-tenging nggak keluar-keluar, ya, Anda telepon saya, ya. Kalau nggak Anda bilangin dia, goblok kamu, ngaku-ngaku Lucifer, kamu absen dulu sama Pak Paul, gitu ya, janji ya. Serius, nanti keluar dia. Absen dulu sama Nabi ke-26, Joseph Paulusang, gitu. Serius ya. Saya ulangi ya, kalau ada orang ngaku-ngaku kesurupan Lucifer, ya, Anda tonyol kepalanya. Goblok kamu, absen dulu sama Nabi ke-26 Joseph Paulusang. Itu, ya. Tonyol kepalanya, ditonyol, orang tua nggak apa-apa. Pokoknya saya Lucifer, Jenderal Lucifer, Anda datangin tonyol kepalanya. Goblok kamu, absen dulu sama Nabi ke-26 Joseph Paulusang. Gitu ya. Tony Daun ini kalau ngaku-ngaku gitu datengin tonjol kepalanya, goblok kamu, absen dulu sama Nabi ke-26 Joseph Paulusang. Serius ada. Aduh. Orang ya lagi diakoninya dicaci maki ya. Itu masuk neraka saudara. Orang ini ngeluh komplain, kamu nih hamba yang jahat begini, begini, begini. Nyatanya uangnya nggak ada yang kita korupsi kok. Sampai Pak Stephen dan Bu Mantu itu nombok. Pak Stephen itu kan saking dari kesibukannya, saking sibuknya, ada Bu Mantu turun tangan kalau ada sampai ada problem. Ya kadang-kadang kan ya boleh-boleh kan namanya Ibu Ketua, Ibu Pembina kan boleh langsung intervensi kadang-kadang. Coba saudara, masih dicaci maki coba. Teganya, sampai saya bilangin sama orang ini ya, Pak, tolong jangan halangi saya untuk kasih makan orang miskin, Pak. Sampai saya mohon-mohon coba. Masih tidak bergeming ini orangnya, edan ya. Ini masuk neraka nih orang ini. Oh serius ya, masuk neraka orang ini. Orang kalau Anda menghalangi kita untuk kasih makan orang miskin berdiakoni. Pertama, Anda nggak mengampuni, saudara. Orang ini kan kadang nggak mau ngampuni kan. Dia merasa dia paling benar, ya. Terus dia nyalain orang kita, ini nggak ngampuni kan. Dia mengundurkan diri. Terus sulitnya apa coba? Nanti kalau Jibril mengizinkan, saya akan tampilkan foto-fotonya ya. Sulitnya apa coba? Kamu sudah mundur, kamu yang mundur, kamu yang minta-minta, kamu ngancam-ngancam, ya itu ya kayak kemarin ada diaken yang ngancam-ngancam mundur, sekarang dijabanin bener, sekarang bingung dia. Kelocot-kelocotan teleponin Ibu Lianti terus ya, kamu minta-minta mundur, kamu tunggu saya tak mundur ya mundur sana, nggak usah ngancam-ngancam. Ya, ini jangan sukarela kok. Oh jangan Pak, Aduh, nggak usah begitu ya. Anda mau digituin kan maunya kan? Nah itulah Anda itu memang dasar otaknya busuk. Begitu mundur dijabanin bener, keder Anda. Serah terima ini pengaruh ya, aduh. Tiga kriteria ini ya, Anda kalau tidak mau ngampuni, Anda tidak mau berdiakonia, dan Anda menghalangi orang berdiakonia. Masuk neraka lu Anda. Langsung auto Anda mau Kristen kayak apa. Tetapi yang ketiga saudara tadi yang dibaca oleh Pak ini ya, Bang Ardo tadi. Anda satu-satunya cara supaya Anda bebas dari tiga hal ini, Anda harus lahir baru. Lahir dari air, dibaptis. Jadi jangan ngomong, Anda jangan ada pendeta ngawur ya. Orang lagi sekarat, ini nggak usah dibaptis karena masih sekarat. Oh salah, baptis dia. Makanya Anda ikut kelas evangelis tak ajarin. Dibaptis orang ini. Ya. Kalau itu orang tua Anda yang lagi sekarat, belum dibaptis, tapi orang tuamu mau terima Yesus. Pendetamu nggak mau baptis, Anda telepon saya. Tak kasih tahu caranya, Anda sendiri yang membaptis. Baptis saudara. Orang percaya itu harus dibaptis. Karena Markus 16 berkata, barang siapa percaya dan dibaptis. Loh itu penjahat di sebelah Yesus. Nah makanya tak ajarin. Di kelas evangelis saya kasih tahu ya, penjahat di sebelah Yesus itu sudah dibaptis saudara. Tahunya dari mana? Alkitab yang nulis. Ya.
Ada di kelas evangelis dong, Anda ikut kelas evangelis, makanya. Oh, penjahat di sebelah Yesus, yang dibilang penjahat di sebelah Yesus, ya, itu sudah dibaptis, saudara. Ya, ikut kelas evangelis. Nanti saya ceritain, ya. Lahir dari air dibaptis dan roh. Anda kudu punya rema. Kalau Anda punya rema, nggak mungkin Anda nggak bisa ngampuni. Kalau Anda punya rema, bullshit kalau Anda terus mau mempersulit kita orang yang mau kasih makan orang miskin. Kalau Anda punya rema, nggak mungkin Anda terus jadi kikir, pelit. Kikir pelit ini beda dengan definisinya Tony Daud ya. Tony Daud definisi kikir pelit itu, royal itu loh, suka bayar-bayari orang. Definisi kikir pelit itu. Kikir, oh kalau saya nggak sembarang bayar-bayar ya, Pak HW tahu saya, kayak Pak HW juga sama tuh. Nah, ini saya ajari terus kepada Anda ya, karena masalah bayar-bayarin ini memang banyak orang salah kaprah ya. Saya sering lihat orang yang sok-sok ini ya, yang bayar-bayari tidak pada tempatnya. Ya, saya belajar lihat dari Pak Edi Pak HW waktu datang ke Belanda ini ya, dari Amerika sama dari Jerman datang mengunjungi sahabat para nabi ini kan. Waktu saya nonton, saya dapat dapat ilmu dari mereka. Ini orang kan sudah senior ya, hidupnya udah mapan, udah selesai dengan hidupnya, artinya sudah beres, hidupnya udah beres, udah nggak penasaran gitu kan. Saya ingat, oh benar, saya dapat teladan. Nah, maksudnya kikir pelit itu kalau kemana-mana minta dibayari terus, saudara. Tapi saya nggak suruh Anda bayar-bayari terus, salah ya, enggak ya. Harus pakai hikmat. Itu tuyul kemarin kita ajarin. Tetapi kemana-mana maunya gratisan, saudara. Nah itu yang dimaksud Tony Daud itu. Salah ya. Ya dimaksud kikir. Ya orang kikir tidak masuk, ya orang kikir itu ya, tidak mendapat bagian itu adalah orang yang tidak mau berdiakonia. Ya di mana Paulus bilang ya orang kikir nggak masuk raja, tidak akan mendapat bagian dari kerajaan sorga ya. Itu orang yang tidak mau berdiakonia, bukan kikir yang nggak suka bayar-bayarin. Nah, buktinya apa? Buktinya Tony Daud sendiri tidak bikin diakonia gila-gilaan dengan segala kemampuan yang dia punya. Dia tidak pernah khotbahkan bahwa Anda harus berdiakonia. Kalau nggak masuk neraka. Ya, termasuk Gilbert apalagi. Itu mah cuma retorika doang. Gilbert mah cuma pencitraan doang. Masa sama kita proyek yang lebih gede kita yang disebut anak iblis sama dia. Ya, saya berharap Tony Daud bertobat ya sama Gilbert ya. Kalau nggak masuk neraka. Kalau Anda punya rema, ya lahir dari roh itu apa? Kan tadi udah bilang kan, ya saya buka lagi ya. Apa yang namanya lahir dari roh? Nah, Yohanes 6 ayat 63. Nah ini bolak-balik ya, saya sebutkan supaya Anda nanti ngerti. Karena masih banyak yang nggak ngerti ya. Bang Ardo tolong bacakan Yohanes 6 ayat 63. Ya Pak Paul, Yohanes 6 ya, ayat 63. Oke, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Iya, ya. Kita buka ini ya, kita buka. Ini salah. Terus ini. Nah, ini bagus ya. Ya.
Pneuma estin. Ya, nah, lihat ya. Remata, ya. Ego, perkataanku rema dariku adalah pneuma estin kaisoe estin. Rema dariku, rema ya, remata, rema adalah roh, pneuma. Apakah lahir dari air dan roh? Anda harus dibaptis dengan air. Kalau lagi sekarat percik, saudara, harus kena air. Karena 1 Yohanes 5 berkata, 3 saksi, air, darah, dan roh. Makanya Tuhan bilang lahir dari air dan roh. Karena darahnya adalah darah Yesus kan. Nanti kita percaya kepada Yesus, dibaptis, penuh dengan roh, penuh dengan rema. Perkataan remanya yang dari Tuhan Yesus. Kalau Anda cuma baca logos belum rema, nggak heran Anda kayak Tony, kayak Gilbert. Karena dia nggak rema, dia tidak penuh dengan, mereka bukan penuh dengan rema. Mereka nggak masuk surga, saudara. Karena mereka tidak penuh dengan rema. Terus ada yang kritik saya, emang Pak Paulus sudah lebih banyak mana memberitakan, membaptis, memenangkan jiwa. Saya memenangkan jiwa lebih banyak daripada Gilbert sama Tony Daud. Oh serius ya, saya nggak main-main. Oh pamer, oh nggak pamer. Anda kan nanya, ada orang yang nanya. Oh, saya menuai lebih banyak daripada Gilbert dengan Tony Daud. Gilbert pernah nantangin ya, wah waktu saya tahun 93, tahun 90-an saya sudah di RCTI. Iya, kamu sedang jadi selebritis. Tahun 90-an kamu jadi selebritis. Tahun 90-an saya memberitakan Injil di terminal-terminal bis. Saya teriak-teriak. Ya. Ketika tahun 90-an si Gilbert jadi selebritis, tahun 90-an saya sedang teriak-teriak di pinggir jalan di terminal bis. Saya naik turun bis, saya ngamen, saya nyanyikan rohani, saya bagi traktat, saudara. Sama Ana, ya sama Ana. Ini beneran sama Ana dan sama beberapa orang yang namanya Persekutuan Doa Sion. Ya, di Tegal itu namanya PD Sion. Nggak main-main saya dulu itu. Ya, jadi saudara, saya lagi mengingatkan Anda harus penuh dengan rema. Dari mana bisa rema? Yohanes 15 ayat 7 sampai 12. Anda dengarkan, Anda harus setiap hari logos itu ditambah dengan agape. Nah, agape itu selalu triggernya adalah diakonia, saudara. Trigger, bukan diakonia segala-galanya, tapi trigger. Trigger tahu pemicu dari diakonia. Makanya Damaris ketika berdiakonia nggak boleh bawa atribut, supaya jangan ada iming-iming. Supaya tulus. Kita mau berdiakonia bukan karena supaya dia jadi Kristen. Enggak. Saya ngajari Anda diakonia itu kudu tulus. Los. Nah, Pak Paulus suka pamer-pamer. Iya, yang saya pamerkan adalah aktivitasnya. Apakah uangnya saya? Bukan. Saya sedang promosikan diakonia ini. Kalau Anda tidak punya waktu kayak saya dulu, gila-gilaan jam 4 pagi sampai jam 12 malam, Anda harus sisihkan. Kasihkan ke Damaris biar kita kelola. Enggak main-main ya. Nanti Anda akan diberkati. Ya, lahir dari air dan roh itu enggak ada cara lain, saudara, untuk Anda bisa auto surga. Nanti hati Anda tiba-tiba penuh dengan cinta mengampuni. Ketika Anda melimpah dengan rema, Anda jangan kejar pengampunannya. Aduh berat saudara. Saya dulu disuruh mengampuni orang yang berkhianat pada kami ya. Ngamuk saya malah ya. Anjrit. Tak marahin orang yang nyuruh ngampuni ya. Tak marahi saudara. Terus saya baru ngerti. Begitu saya penuh dengan rema, saya ampuni dia. Ngampuni sendiri saya. Ya. Tetapi ada ayatnya. Kalau Anda mendengar logos dan melakukannya, Anda akan membangun di atas batu. Logos. Seperti saya kalau ngajari Anda kan, Anda mau benar, ampuni. Anda marah kan, ya itu baru logos. Tapi kalau Anda penuh dengan rema, auto saudara.
Anda nggak akan marah, Anda akan dengan senang hati. Saya waktu disuruh ngampuni musuh saya itu ngamuk, saudara. Tapi saya lakukan ya, walaupun saya belum rema, saya lakukan nurut. Itu namanya membangun di atas batu. Saya dengar logos dan saya lakukan. Tapi sekarang rema, waduh langsung lewat semua, saudara. Orang kalau sudah rema itu Anda nggak usah mikir, Anda pasti diakoni ya. Anda kalau sudah penuh dengan rema, Anda nggak usah mikir, Anda tidak akan mencaci maki orang yang sedang bekerja di ladang Tuhan. Loh, Tony Daud sedang bekerja? Enggak, Tony Daud sedang bisnis gereja bersama dengan Gilbert. Saya kasih tahu Anda, nggak main-main ya. Dan ada beberapa pendeta yang bisnis gereja yang mau melarikan uangnya triliunan ke luar negeri. Hati-hati Anda. Hati-hati jangan Anda menjadi bagian dari itu. Hari ini saudara, tiga cara auto neraka, satu cara auto surga. Nggak ada cara lain saudara. Nggak bisa ditawar. Ini semua yang saya ngomong tertulis semua. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya berdoa ya, hari ini rema dari Tuhan Yesus membuat Anda dicelikan matanya, hatinya, Anda mendapat rema ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, rema dari surga membuat Anda mengerti supaya Anda selalu hidup di dalam kerajaan Allah. Dan Anda tidak ditipu oleh para gembala-gembala palsu. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, ya kiranya Roh Kudus menjaga hidup Anda, memelihara roh Anda. Haleluya, amin.